Eh, Jadi di sini stres adalah suatu keadaan tidak nyaman yang dirasakan oleh individu karena adanya dorongan untuk menyesuaikan diri terhadap perbedaan antara perkiraan, harapan, kebutuhan dengan kenyataan. Perbedaan antara kapasitas dan beban, juga menyesuaikan diri terhadap tekanan dan kondisi atau perubahan yang bersifat mendadak. Ya, jadi sebenarnya stres itu bukan penyakit, tapi satu kondisi penyesuaian diri individu dalam menghadapi sesuatu. Kalau dia tidak berusaha menyesuaikan diri, dia tidak akan mengalami stres ini. Ya, jadi stres adalah suatu kondisi menyesuaikan diri. Nah, jadi kita bisa tahu stres adalah bagian alami dan penting dari kehidupan, tetapi apabila berat dan berlangsung lama itu dapat merusak kesehatan. Apabila stres tidak ditangani segera, itu akan menjadi depresi. Ya, jadi saya tekankan lagi, stres adalah kondisi di mana si individu itu bereaksi yang antara kenyataan dengan seperti tadi beban dan seterusnya. Oke, kita bisa lanjut. Nah, di sini kita akan lihat penyebab stres pada anak ya atau murid. Pertama adalah aktivitas yang terlalu padat ya. Jadi anak tidak memiliki waktu untuk bersantai atau bermain. Seperti yang kita ketahui, untuk anak-anak khususnya di usia SD, apalagi untuk kelas 3 ke bawah, kebutuhan mereka adalah gerak. Jadi apabila mereka terlalu banyak dibebani dengan aktivitas yang justru memeras otak mereka atau terfokus pada logika mereka, ini membuat mereka tidak nyaman. Ya, nah hanya saja sayangnya orang tua tuh kadang-kadang merasa sekolah yang padat misalnya atau yang pelajarannya berat itu yang bagus buat anak-anak. Jadi di sini mungkin kita bisa mengedukasi orang tua bahwa kebutuhan anak dalam pendidikan itu berkembang enggak maksudnya sesuai dengan perkembangan otak ya. Jadi pada waktu sampai SD perkembangan utama anak adalah gerak. Mereka usia bermain, aktivitas fisik, dan fokus mereka adalah bagaimana mereka di lingkungan. Mereka belajar tata krama dan seterusnya, dan belajar bersahabat dengan teman atau dengan alam dan seterusnya. Jadi ketika misalnya pada waktu itu, khususnya usia SD, anak-anak terlalu dibebani dengan aktivitas yang membutuhkan logika, itu membuat mereka sangat tidak nyaman, stres ya, karena belum sesuai dengan kapasitas otak mereka. Kemudian penyebab stres pada anak berikutnya adalah paparan konten dewasa, berita yang menyeramkan, video kekerasan, atau bahkan pornografi. Jadi pernah ada satu kasus di sini anak yang muntah-muntah, ya muntah-muntah, dan tidak ada indikasi medis. Jadi waktu itu orang tua heran, kenapa gitu? Dia sering kali muntah, terutama ketika melihat HP ya. Ternyata waktu itu ada kasus ISIS-ISISan dan dia melihat pada waktu ada orang digorok gitu loh. Sementara kadang-kadang yang namanya pembatasan pada HP untuk anak-anak itu tidak berfungsi ya. Kemudian misalnya dengan pornografi. Pernah juga ada satu kasus, ada satu anak yang tidak nyaman ya, dia tidak nyaman dan gelisah karena waktu itu ada kasusnya Ariel sama Cut Tari. Jadi dia dikirimin sama temannya dan dia melihat kok sesuatu yang bagi dia menakutkan, mungkinnya kok seperti itu gitu. Itu mama sama papa gimana katanya ya. Nah, ini membuat anak tidak nyaman. Kemudian kurang tidur. Kurang tidur di sini bisa karena anak terpapar gadget. Eh, Misalnya pada waktu kita dulu jam 8 udah ada tidur ya. Tapi anak-anak sekarang, anak-anak zaman now, jam 10 itu paling minimal loh mereka tidur rata-rata. Karena mereka main gadget dan orang tuanya juga sibuk dengan gadget. Atau mungkin ketika waktu mereka tersita untuk belajar, karena pelajarannya sulit. Jadi waktu tidur mereka tersita untuk latihan karena tuntutan belajar di sekolah. Ya.
Penyebab stres berikutnya adalah intimidasi. Intimidasi atau bullying yang menimpa anak secara fisik, verbal, atau emosional misalnya. Dan juga ketika anak misalnya dianggap FOMO ya, jadi fear of missing out misalnya. Jadi bukan hanya karena fisik atau apa, tapi karena dianggap, kalau FOMO lu misalnya. Ketinggalan zaman ya FOMO itu. Baik, berikutnya penyebab stres pada anak. Kondisi atau penyakit tertentu. Jadi kapasitas intelektual yang ada anak-anak dengan kapasitas intelektual yang agak terbatas, tetapi orang tua mungkin tidak menyadari, jadi mereka support mati-matian, support dengan kuat, bisa lah, kamu tuh pinter, kamu tuh hebat misalnya. Sementara kenyataan dia mengalami kesulitan. Sampai akhirnya anak ini merasa, aku kok nggak bisa-bisa ya, aku salah di mana ya, kok seperti ini misalnya. Dan ini menyebabkan anak tertekan. Kemudian, eh, anak stres juga ketika mereka mengetahui bahwa dirinya terkena penyakit tertentu. Misalnya diabetes, obesitas, asma, kanker, atau HIV. Jadi untuk penyakit-penyakit demikian ada pengobatan tertentu yang memakan waktu, yang membuat mungkin mereka seringkali absen dari sekolah. Sehingga kadang-kadang ada omongan dari teman, ih sakitan banget, cemen lu, misalnya seperti itu. Apalagi ketika mereka misalnya tahu khususnya tentang HIV ya. Anak-anak sekarang keren banget. Wawasannya mereka searching gitu. Jadi mereka tuh kalau HIV itu berarti harus minum obat seumur hidup. Berarti kalau HIV ini ya antara hidup dan mati dan seterusnya misalnya. Dan ini membuat mereka tertekan gitu. Nanti kalau orang teman-teman tahu gimana misalnya. Apa sih nanti pendapat mereka tentang aku gitu ya. Jadi kondisi atau penyakit tertentu membuat anak juga tertekan. eh, Mereka terasing dari pergaulan atau kegiatan sekolahnya gara-gara penyakit tertentu atau gara-gara mungkin mereka dinilai, kamu kok nggak pinter ya, kamu masa gitu aja nggak bisa sih, misalnya. Oke, selanjutnya stres pada anak berikutnya adalah ketika menghadapi perceraian atau pertikaian orang tua. Anak akan menghadapi perubahan besar dalam hidupnya, misalnya kalau dia bercerai. Di sisi lain, kalau misalnya orang tuanya bertengkar, anak tuh tidak nyaman. Karena apa? Anak khususnya usia SD dan terutama di bawah kelas 3, emosi mereka masih melekat banget sama orang tua. Jadi emosi orang tua itu terpapar ke mereka, mau atau tidak mau. Karena memang harus demikian. Jadi ketika orang tuanya galau.com, gara-gara pertengkaran atau konflik di antara mereka, itu membuat anak tidak nyaman. Walaupun mungkin nggak di depan mereka. Apalagi ketika anak tahu bahwa orang tuanya bercerai, khususnya untuk anak-anak yang lebih kecil. Ketika orang tua bercerai, yang ada dalam pikiran anak, jangan-jangan salah aku. Jangan-jangan aku nakal, jadi dimarahin, orang tua nggak suka, misalnya. Apalagi ketika misalnya dalam pertengkaran, anak tuh jadinya terlibat. Dan itu sangat tidak menyenangkan. Oke, tetapi waktu itu saya sempat tanya-tanya, ada anak-anak, khususnya remaja ya. Ternyata penyebab stres paling besar bagi mereka adalah pertemanan. Khususnya untuk remaja ya, kelas 5 ke atas ketika mereka sudah memasuki masalah pra-remaja, pubertas, di mana pertemanan atau teman sebaya menjadi bagian yang utama bagi mereka. Jadi hal-hal yang terkait dengan pertemanan itu penyebab stres terbesar. Oke, baik, kita bisa lanjut. Atau sebelum lanjut, mungkin saya bisa tanya satu dua orang ya, Bapak atau Ibu Guru. Menurut pengalaman Bapak atau Ibu Guru, kira-kira masalah stres yang terbanyak seperti apa pada anak-anak? Mungkin ada yang bersedia menjawab? Bisa juga di-unmute sejauh pengalaman kira-kira yang Ibu Bapak hadapi apa sih yang paling banyak gitu loh, stres? Anak merasa tertekan itu karena apa?
perceraian orang tua ya yang membuat anak tertekan. Iya sih. Iya, karena mereka sangat tidak nyaman dan ditinggalkan identik tidak disayang. Begitu. Oke, ada lagi yang lain kira-kira? Mungkin satu jawaban lagi yang Bapak Ibu alami. Apa sih yang membuat anak merasa tertekan? Kira-kira? Oh, banyaknya tugas di sekolah. Iya, betul. Apalagi pada masa COVID. Pada masa COVID online, jadi mungkin guru-guru tuh merasa anak-anak tuh punya banyak waktu ya. Eh, jadi banyak yang stres gara-gara di depan komputer terus, di depan komputer misalnya, jadi harus siaga satu kesannya dan tidak nyaman karena menurut mereka nggak enak banget gitu. Kalau misalnya di kelas kan bisa godain teman atau bisa lari-lari gitu ya. Oke, jadi beban belajar, perundungan, intimidasi. Baik, terima kasih. Kita lanjutin ya berikutnya. Baik, tanda yang harus diperhatikan. Anak sering terlihat sedih atau menarik diri. Kemudian perubahan suasana hati atau mood yang ekstrim yang biasanya ceria jadi sedih atau menjadi mudah marah misalnya. Tadinya anak ini tenang-tenang aja, tapi gara-gara kejadian tertentu kesenggol sedikit nonjok misalnya ya. Oke. Kemudian mengalami ketakutan yang luar biasa tanpa alasan dan ini biasanya dialami untuk anak-anak yang lebih kecil, kelas 1 ke bawah dan biasanya anak TK. Jadi pada waktu ditanya, eh, takut, apa yang bikin takut? Takut. Mereka cuma bilang takut begitu, tanpa mereka bisa jabarkan ya. Takutnya tuh kenapa gitu. Oke, lalu yang harus diperhatikan juga perubahan drastis pada perilaku atau kepribadian. Jadi misalnya agresif, terlibat dalam perkelahian, menggunakan senjata, menyakiti secara lisan, bisa saja seperti itu. Yang tadinya baik-baik saja, tiba-tiba jadi ngata-ngatain misalnya. Oke, kemudian kesulitan konsentrasi ini yang paling banyak ketika dia merasa banyak beban. Susah, nggak bisa, jadi lupa melulu. Di rumah ingat, begitu sampai di sekolah lupa semua misalnya. Atau mama papanya atau guru yang ngajarin di rumah juga kesel, udah bisa, begitu ditanya lagi, blank misalnya ya. Dan ketika murid-murid kita atau anak-anak kita mengalami hal tersebut, kita perlu waspada, ada apa dengan mereka. Ya, kesulitan konsentrasi tentunya menurunnya prestasi akademik secara drastis. Saya pernah punya pengalaman. Jadi anak ini stresnya sebenarnya sederhana gara-gara dia dibeliin jam tangannya itu hilang. Terus dia takut bicara sama orang tuanya karena dia tahu bahwa kondisi keuangan orang tuanya nggak terlalu bagus. Jadi jam tangan itu sesuatu yang mewah ya menurut dia, menurut orang tuanya. Nah, karena terfokus dan dia tidak bisa menemukan jalan keluar, ini membuat pelajaran juga menurun. Prestasinya drastis yang biasanya kalau ulangan 90 ke atas, ini bisa 60 dan seterusnya. Jadi ada penyebab yang yang sebenarnya sederhana, tapi juga bisa membuat anak kita stres ya. Oke. Nah, tanda yang harus diperhatikan adalah tidak memiliki minat untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang biasanya aktif, ikut eskul, ikut misalnya kegiatan, tiba-tiba mau pulang atau mungkin menarik diri, diam aja di pojok. Setelah pulang sekolah main HP saja misalnya, nunggu jemputan. Baik, ya. Oke, lanjut. Tanda yang harus diperhatikan berikutnya adalah mengalami gangguan makan. Tidak makan, memuntahkan makanan, menggunakan obat pencahar untuk menurunkan berat badan dan seterusnya ya. Nah, ini mungkin kita bisa amati atau kadang-kadang kita tahu bahwa mereka seperti itu mengalami gangguan makan itu dari temannya. Ibu-ibu, si ini kalau makan suka dimuntahin misalnya gitu ya. Ya, lalu tanda yang perlu diperhatikan adalah penyalahgunaan zat.
coba merokok, narkoba, alkohol. Jadi ketika kita misalnya melihat anak-anak kita mencoba merokok atau mungkin mencoba hal-hal lain, bukan karena ingin unjuk gigi, nggak selalu karena unjuk gigi sesuai dengan perkembangan mereka. Jadi ada kemungkinan mereka mungkin mengalami tekanan dan dapat informasi kalau misalnya ngalamin tidak nyaman, coba deh ngerokok, mungkin lebih enak misalnya. Hal itu yang membuat mereka mencoba untuk merokok. Jadi nggak selalu merokok misalnya atau alkohol karena mereka ingin menunjukkan eksistensi sebagai remaja, tapi ada kemungkinan penyebab lainnya adalah karena stres. Nah, yang paling berat di sini adalah ketika mereka menyakiti diri sendiri atau mempunyai keinginan bunuh diri. Jadi misalnya ada satu anak yang tiba-tiba pakai baju panjang misalnya. Ternyata dia menyembunyikan tangannya yang dicoret-coret dengan cutter. Ya. Oke, perlu ibu dan bapak ketahui dampak dari stres yang cukup banyak apabila tidak ditangani adalah self-harm, menyakiti diri sendiri atau keinginan bunuh diri. 50% gangguan kesehatan mental bermula dari remaja, yaitu di usia 14 tahun biasanya. Dan menurut WHO, bila masalah stres ini tidak ditangani, bunuh diri akibat depresi, jadi stres yang tidak tertangani, sebagai penyebab kematian tertinggi pada usia remaja, pada usia muda 15 sampai 29 tahun. Jadi pada awalnya tadi kita lihat bahwa stres sebenarnya dinamika yang manusiawi, yang wajar, tetapi kalau tidak ditangani ini dampaknya cukup fatal. Oke, nah sekarang bagaimana peran guru? Kita lihat berikutnya. Peran guru di sini adalah sebagai sahabat. Sahabat itu apa sih? Oke, kita berikutnya. Ya, kita lihat. 1.000 orang yang datang di saat kamu senang itu kawan. Ya, kawan itu 1.000 orang yang datang di saat kamu senang. Kalau kekasih, 1 orang yang membuat kamu lupa 1.000 orang. Kalau sahabat, sahabat 1 orang yang selalu ada di saat 1.001 orang melupakan kamu. Jadi sahabat itu apa sih? Saya punya judul yang pribadi, saya merasa sahabat itu jadi sandaran jiwa. Tempat jiwa yang sedang tidak nyaman itu bersandar. Tapi mungkin Bapak Ibu bisa memberi judul yang lain. Kira-kira apa kayaknya sebagai sahabat? Bapak Ibu ingin memberi judul apa untuk sahabat kira-kira? Sandaran jiwa, kekasih jiwa, atau apa? Supaya lebih menarik dan nanti bisa di-share. Atau mungkin Bu Salwa tadi, kira-kira Bu Salwa ingin memberi judul apa untuk sahabat? Judul sahabat mungkin kalau zaman sekarang sih pendapat pribadi sahabat itu orang yang seperti keluarga mungkin ya Bu. Jadi Keluarga. sahabat itu mungkin keluarga karena kalau dari teman sendiri sahabat itu terlalu luas gitu Bu. Oh, oke. Mhm. Jadi sahabat adalah keluarga. Sahabat adalah keluarga. Baik. Eh, Sahabat keluarga, sahabat orang yang datang ketika semua pergi. Betul. Betul banget misalnya. Jadi ketika kita merasa tidak nyaman, kita baru tahu ya bahwa oh itu loh benar-benar sahabat. Oke, saudara kandung. Iya, saudara kandung. Misalnya kita bilangnya sekarang judulnya bestie ya, bukan sahabat. Lebih beken kata bestie daripada sahabat. Baik, kita lanjut. Ya, sebagai sahabat, peran guru, peran orang tua, karena guru adalah orang tua. Sahabat, dia melakukan penerimaan dan cinta tanpa syarat. Artinya, saya mengasihimu, kamu berharga dan istimewa. Mungkin Bapak Ibu suatu ketika kita akan berhadapan dengan murid yang bermasalah. Dan memang murid itu mungkin
nyebelin misalnya gitu ya. Tetapi ketika kita menghadapi yang bersangkutan, ketika kita menghadapi dia, ibu bapak bisa relaksasi dulu nafas dan katakanlah, saya mengasihimu, kamu berharga dan istimewa. Kenapa? Karena ketika kita tidak punya rasa, ya, tidak punya rasa yang luar biasa untuk anak yang akan kita hadapi, hati kita nggak bekerja. Jadi, sebelum kita menghadapi, apalagi ketika kita tahu bahwa anak ini bermasalah, misalnya, katakan, saya mengasihimu, kamu berharga, kamu istimewa. Nah, pada saat bertemu, sebut nama, bukan kamu, ya, sebut nama. Kalau nama menunjukkan bahwa kamu tuh diterima, misalnya, namanya Rina, Rina diterima. Karena kata kamu itu menunjukkan adanya jarak. Sementara kalau sahabat seperti tadi, seperti sepasang sepatu, seperti saudara, sandaran, kita saat ini tidak berjarak. Ya, saya mengasihimu, kamu berharga, kamu istimewa, dan pada waktu pertemuan akan lebih bagus ketika kita menyebut namanya, eh, tidak menggunakan kata kamu. Ya, kemudian sebagai sahabat, bagaimana peran kita dalam mendengarkan? Karena terkadang anak tuh tidak butuh solusi. Mungkin dia udah tahu solusinya. Dia hanya butuh telinga. Nah, misalnya ketika anak itu udah cerita, gini, 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 gini. Terus setelah dia diam, ditanya nih. Jadi, ya begitu. Oke. Terus, udah Ibu. Nah, ketika dia tidak minta pendapat kita, akan lebih baik ketika kita tanya. Misalnya, baik, kalau gitu kira-kira apa yang bisa Ibu bantu? Misalnya, apa yang bisa Bapak bantu? Misalnya seperti itu. Karena ketika anak ini selesai bicara dan pada waktu kita kasih solusi atau kita merasa dia butuh solusi, kadang-kadang nggak butuh. Iya, saya udah tahu kok. Iya, emang saya dijalanin misalnya seperti itu. Jadi sebagai sahabat, lebih baik kalau kita mendengarkan. Solusi akan kita berikan ketika dia meminta, ya, karena dia nggak selalu membutuhkan. Atau kalau misalnya benar-benar membutuhkan, misalnya kita baru bisa berkata, oke, makasih. Boleh nggak Ibu atau Bapak bicara? Misalnya seperti itu. Jadi seperti izin boleh kan? Misalnya, ya. Oke. Selanjutnya, sebagai sahabat, kita menerima emosi anak. Terkadang ketika misalnya anak itu nangis atau marah, kamu nggak boleh nangis, kamu nggak boleh marah. Karena kita terlatih bahwa emosi negatif marah, sedih, benci, itu hal yang buruk. Sementara emosi adalah manusiawi, wajar. It's okay, misalnya. Emosi bukan dosa, bukan aib. Yang penting adalah bagaimana kita memilih reaksi. Jadi ketika anak itu menangis, ketika anak itu merasa marah, merasa benci, terima aja. Mungkin kita semacam memperkuat, bukan memperkuatnya, meneguhkan. Jadi kamu merasa benci? Iya, saya benci banget. Oke, it's okay. Benci itu manusiawi wajar, misalnya. Ya, sekarang kita cerita apa yang bisa kamu lakukan dengan rasa itu. Jadi perasaan akan lebih bagus ketika diterima. Karena kalau misalnya diterima, dorongannya itu akan berkurang. Lain kalau kita bilang, kamu nggak boleh benci, Allah aja mengampuni. Aduh, kalau misalnya jadi sahabat, sebaiknya kata-kata Allah mungkin agak dibelakangkan. Karena begitu kita sebut nama Allah atau Tuhan, persahabatan jadi agak renggang karena kita menggunakan otoritas, gitu ya. Baik. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai sahabat? Memberikan pengalaman dan kesadaran cinta diri bahwa dia berharga. Bantu anak untuk melihat hal-hal yang menyenangkan, positif, atau bermakna dari dirinya. Jadi misalnya saya benci bapak saya. Papa kami tuh meninggalkan kami gini 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 gini. Oke, it's okay. Kalau kamu merasa benci, wajar, ya. Tapi boleh nggak Ibu tanya atau Bapak tanya, "Hmm, adakah hal-hal yang baik dari Papa misalnya? Oh iya, dulu lagi waktu kecil, Papa tuh sering ajak aku jalan-jalan, makan es krim misalnya. Dan kita bisa bilang, thanks God, thanks God. Oh terima kasih.
Rina atau Dido punya kesempatan mendapatkan kebaikan Papa, misalnya. Thanks God, seperti itu ya. Nah, ketika misalnya anak itu merasa nggak berdaya, aku jelek Bu, aku tuh bodoh banget, aku tuh nggak bisa apa-apa misalnya. Nah, terkadang kita cenderung untuk apa ya? Bisa lah, masa nggak bisa sih? Si A aja bisa. Please stop. Karena ketika dia dibandingkan dengan orang lain yang ada dalam pikirannya, emang iya ya, aku nggak bisa gitu. Apalagi ketika anak ini introvert. Anak yang introvert dipacu nggak bisa dibandingkan dengan orang lain. Karena ketika misalnya si A aja bisa, dia langsung akan masuk dalam pasir. Iya ya, emang aku nggak bisa misalnya. Jadi ketika kita harus membandingkan, bandingkan dengan dirinya dengan keberhasilan di masa lalu. Aku nggak bisa. Aku nilaiku gini 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 aja. Oh ya, tapi kayaknya menurut menurut ibu atau bapak kamu bisa loh. Kamu lihat deh, waktu minggu lalu atau waktu bulan lalu kamu bisa. Berarti bisa, oke? Misalnya. Jadi seperti itu, ya. Jadi kita bisa membuat anak tahu bahwa dia berharga, dia bisa, dia positif. Seperti itu. Oke, sebagai sahabat, kita bisa memberikan perhatian dalam arti kamu nggak sendiri. Ketika anak ini merasa terpuruk, oke, sedih, manusiawi, wajar, tapi kamu tahu ya, kamu nggak sendiri. Ada ibu atau ada bapak, mungkin ada teman kamu nggak sendiri. Yuk kita sama-sama. Kata kamu tidak sendiri atau kata kita sama-sama itu kata-kata mujizat sebenarnya yang membuat orang yang sedang tidak nyaman, apalagi anak-anak apa ya, semacam diangkat gitu. Jadi kamu nggak sendiri, yuk kita sama-sama menghadapi misal. Oke, lanjut. Ya, sebagai sahabat, kita bisa bantu anak mengembangkan keterampilan mengelola diri dan emosi. Misalnya ketika anak ini pemarah, pemarah wajar, tapi gini, pada saat kamu mulai marah tuh, ya, kan antara mulai marah sama reaksi biasanya jaraknya itu singkat. Jadi kalau kamu merasa marah, ya, kamu nundukkan kepala atau kamu noleh. Karena kalau nundukin kepala kadang-kadang dianggap kalah dan malah tambah dibully misalnya, sehingga dia makin marah. Jadi kalau kamu mulai marah, kamu alihkan perhatian, kamu noleh. Tangannya kamu genggam, kamu taruh di samping, kamu noleh, kamu jalan. Misalnya, kamu tinggalkan. Itu salah satunya. Nah, ketika kamu sedih, misalnya, kalau kamu sendirian di rumah, kamu sedih, kamu bilang sama diri kamu sendiri sambil tangan belajar memeluk begitu ya, bahwa sedih manusiawi, sedih boleh kok, tetapi saya berhak untuk happy, misalnya. Itu salah satu yang bisa kita ajarkan. Dan akan lebih bagus kalau misalnya Bapak sama Ibu guru punya pengalaman yang mungkin relatif mirip dengan kondisi emosi yang anak hadapi, bisa share dengan cara yang sederhana. Karena itu akan membuat anak nyaman. Karena kita cerita, ya, kita cerita, anak tidak merasa digurui. Ya, oke. Memberikan motivasi dan apresiasi, misalnya ketika dia dalam keadaan terpuruk, dan apresiasi bahwa kamu bisa loh, keren. Jadi apresiasi nggak harus ketika dia mencapai satu lonjakan, ketika dia melangkah sedikit aja. Itu perlu diapresiasi. Kenapa Ibu Bapak? Orang tua sekarang sibuk, nggak sempat terkadang mengapresiasi anak. Mereka lebih ke arah memotivasi. Bisa lah, ayo dong. Kamu tuh udah dilesin, udah diginiin, masa nggak bisa-bisa sih? Dan ketika anak sudah mencapai sesuatu, mereka lupa untuk mengapresiasi. Baguslah kalau begitu. Sementara anak tuh pengen banget apresiasi hal yang sangat bagus. Apalagi untuk anak laki-laki, Bapak Ibu, ketika dia dipuji sama figur otorita, figur pria, itu berarti sejuta nilai. Misalnya ketika kita memberikan, hebat, ibunya atau ibu guru sangat bernilai.
Tapi kalau misalnya anak laki-laki ini atau anak perempuan juga diberikan apresiasi sama figur ayah, keren kamu. Itu artinya luar biasa. Oke, pertemuan berkala. Jadi ketika misalnya anak ini dalam emosi yang tidak nyaman, janjikan nanti kita ketemu lagi ya. Kata ketemu lagi itu membuat anak merasa dia tidak ditinggalkan. Oke, pas saat ini, sesi kali ini mungkin udah cukup ya, atau ada yang mau di-share lagi misalnya. Oke, nanti kita ketemu lagi ya. Kalau misalnya pertemuan itu masih berlanjut, katakanlah nanti kita ketemu lagi ya. Kata ketemu lagi membuat kita nyaman. Baik, kemudian sebagai sahabat kita bisa melakukan kegiatan yang mengurangi emosi atau ketegangan. Ya, tapi agak sulit karena guru tuh padat banget, waktunya padat banget, dikejar kurikulum, jadi kadang-kadang agak sulit untuk menyediakan waktu untuk hal-hal yang bisa mengurangi emosi atau ketegangan seperti permainan atau cerita. Tentang cerita, saya punya pengalaman yang sangat berkesan dengan guru waktu kelas 4. Beliau itu suka bercerita. Nah, salah satu ceritanya adalah Mahabharata saat itu. Karena waktu itu kita kan belum kenal yang macam-macam, jadi Mahabharata wah, setiap mau habis jam pelajaran, misalnya kita cerita. Jadi setiap hari berlanjut itu cerita. Nah, pada waktu mengalami kesulitan, misalnya susah atau nggak bisa, guru itu bilang, ibu guru itu bilang, susah, ya nggak apa-apa, kita coba ya, pelan-pelan kita usahakan, nanti kita cerita. Ternyata kata cerita itu menyenangkan, khususnya memang untuk anak-anak, tapi untuk semua anak itu menyenangkan loh cerita. Selanjutnya permainan. Permainan untuk apa ya, mengelola emosi. Jadi misalnya gini, Ibu Bapak, masing-masing anak diminta menuliskan masalahnya dan perasaan yang muncul, ya, tanpa nama. Jadi tulis kertas kecil apa, masalah apa yang mereka hadapi, dan emosi yang muncul. Setelahnya kertas dilipat atau dibecek-becek gitu, dan dikumpulkan di satu plastik. Ya. Selanjutnya diaduk-aduk terus dibagi. Jadi anak satu-satu mengambil apa namanya genggaman kertas atau lipatan kertas tersebut dan dia baca. Jadi ada kemungkinan dan kemungkinan besar yang dia ambil bukan kertas temannya. Dia baca. Misalnya orang tuaku bertengkar terus. Perasaanku adalah aku sedih, marah, dan seterusnya. Misalnya. Nah, kita bisa tanya sama anak itu. Kalau misalnya katakanlah Randy mengalami peristiwa seperti itu, apakah Randy mengalami atau memiliki perasaan yang sama? Nah, mungkin anak itu menjawab iya atau mungkin tambahan perasaan. Dan kita bisa tanya, kalau misalnya Randy mengalami perasaan seperti itu, kira-kira apa yang bisa Randy lakukan? Misalnya, ya, tentu dia mungkin, oh aku bisa gini, bisa gini, bisa gini. Nah, setelah itu kita bisa lempar ke audiens yang lain, ke murid-murid yang lain. Baik, ada teman-teman atau yang lain yang mau memberi masukan, misalnya, gitu. Nah, permainan itu membuat anak tahu bahwa bukan hanya dia sendiri yang mengalami hal tersebut, dan dia juga mungkin bisa menemukan insight apa yang bisa dia lakukan ketika dia mengalami situasi tersebut. Oke, selanjutnya sebagai sahabat, kita memang perlu menyediakan waktu untuk berkomunikasi. Jadi kita bisa support anak untuk terbuka tentang masalahnya, ya, atau masalah temannya. Karena terkadang kita mendapatkan bahwa ada murid yang bermasalah, dia nggak berani cerita, tapi dari cerita temannya, ya. Jadi membuka komunikasi salah satunya sebagai sahabat adalah tadi mungkin sebut nama, kemudian memuji, misalnya kamu cantik loh hari ini, misalnya, bisa. Tapi tentu akan dipertimbangkan apabila Bapak ya mungkin nggak sampai memuji seperti itu untuk murid perempuan karena terkadang masih sensitif. Ya, nah pada waktu kita selesai sesi atau pada waktu anak ini cerita, kita bisa loh ucapkan terima kasih ya Randy atau Rina percaya sama Bapak atau Ibu dan itu berharga banget misalnya. Sehingga anak tahu bahwa mereka bercerita
bahwa mereka tuh berharga gitu loh. Dan cerita mereka bukan sesuatu yang remeh. Terima kasih. Ya. Oke, nah tapi kita juga perlu tekankan atau kita perlu amati ketika misalnya kita udah jadi sahabat, kita berusaha bantu, tapi ketika misalnya gejala itu berlanjut, makin memburuk atau berlanjut setelah 2 minggu, akan lebih bagus kita panggil orang tua misalnya untuk ya ke ahlinya. Jadi ada kemungkinan dia butuh treatment yang lebih lanjut. Oke, berikutnya. Ya. Sebagai sahabat, prinsip kita adalah empati dan active listening. Empati, bagaimana kita menempatkan diri kita pada posisi, kalau di sini namanya klien ya, pada posisi murid. Bagaimana kita dalam posisi dia. Karena kalau kita tetap menempatkan diri kita jadi guru, akan beda. Karena sudut pandangnya berbeda. Jadi bagaimana kita melihat dengan perspektif murid, bagaimana merasakan perasaannya ya. Jadi misalnya gini, mohon maaf, ada satu anak perempuan yang pacaran terus pacarnya selingkuh ya. Eh ini mohon maaf kalau misalnya mungkin sebagai guru kita melihat pacarnya itu kasar kata nih, mohon maaf kasar kata buluk gitu ya. Jadi nggak ada apa-apanya. Ya menurut kita, sementara menurut yang bersangkutan pangeran tampan, entah dari mana. Jadi pada waktu kita menghadapi, kita kosongin diri kita, tapi kita tempatkan kita di posisi mereka. Ketika kita menempatkan diri di posisi mereka, kita bisa rasakan perasaannya, ya. Nah, tapi bukan berarti membenarkan atau menetralisir apa yang salah dan setuju dengan sikap mereka. Mungkin di antara Bapak Ibu guru di sini ada yang hadir, saya pernah kenal dengan rekan guru SMP, waktu itu beliau guru BK. Jadi salah satu kasusnya adalah anak laki-laki ini putusin pacarnya. Entah karena apa, ternyata dia pikir pacarnya itu akan sengsara, merana ya, merana galau.com dan seterusnya gitu. Ternyata enggak. Nggak lama kemudian pacarnya punya cowok lagi, sakit hati lah dia gitu ceritanya. Dia sakit hati dan juga cemburu karena dia sebenarnya masih suka gitu, cuman gengsi ceritanya. Yang dia lakukan adalah menaruh petasan di knalpot cowok mantannya, ya. Ya, ya ide keren sih sebenarnya, tapi itu bukan satu hal yang benar misalnya gitu ya. Dan ketika misalnya dia cerita dan mungkin oke, sebentar. Low. Baterainya low ini. Sebentar ya. Sebentar ya, Bapak Ibu. Mau dicas dulu. Ya, ya, nggak apa-apa Ibu. Kita Oke. menunggu. Ngomong-ngomong, cara bicara saya terlalu cepat kah? Atau terlalu pelan suaranya? Sayup-sayup tak sampai gitu? Aman sih Ibu. Sangat Aman. menenangkan. Thank you. Syukurlah gitu. Tapi nggak terlalu cepat ya. Iya, tidak terlalu Oke, cepat. baik. Iya, jadi ada hal-hal yang pada waktu mereka bicara, mungkin kita benar juga ya, mungkin kita punya pikiran seperti itu. Tetapi dalam konteks ini ya nggak nggak serta merta kita membenarkan begitu ya. Jadi kita harus melihat secara objektif. Baik, empati. Selanjutnya. Active listening. Nah, sebagai tambahan, dalam empati adalah kita menempatkan diri dalam posisi mereka. Dan saat ini ketika mereka dalam stres, kita bisa bayangkan atau umpamakan mereka berada dalam labirin. Jadi ada kemungkinan kita juga harus masuk, bukan ada kemungkinan kita harus masuk dalam labirin itu, tetapi kita juga harus bisa naik, melihat dari atas. Jadi kita bisa lihat jalan yang harus ditempuh, ya, tidak larut.
nanti kita akan bicara bagaimana caranya nggak larut. Karena kalau misalnya masalah anak sama dengan masalah kita, kebetulan itu akan membuat kita larut, ya. Jadi dalam empati memang kita masuk ke dalam mereka, tetapi bagaimana caranya supaya kita tidak larut, ya. Oke, active listening. Active listening, kita mendengarkan tanpa mempersiapkan jawaban. Jadi di sini benar-benar kita kosong, kita dengarkan, kita mencermati, kita menyimak. Karena dengan mencermati atau menyimak, kita bisa menangkap maksud yang sebenarnya. Nah, masalahnya terkadang sebagai orang dewasa, ketika kita mendengarkan anak-anak, kita udah punya konsep nih, mau respon apa, ya, sehingga kita tidak atau kurang menyimak atau mendengarkan, sehingga respon kita nggak mengena dan mereka merasa kok gitu sih, gitu, ya. Dan perlu juga ibu bapak ketahui, kita ketahui, anak khususnya usia remaja, pra remaja sampai mereka kira-kira usia SMA lah kadang-kadang ya, kebutuhan untuk didengarkan itu sangat besar, terutama dari kelas 5 sampai kelas 6 usia SMP, remaja awal. Kebutuhan mereka untuk didengarkan itu besar banget. Jadi mungkin untuk Bapak atau Ibu yang mengajar untuk SD sampai SMA, siap-siapin kuping, siap-siap nyumbang kuping ya. Atau dengan kata lain untuk jadi tempat sampah emosi. It's okay. Upahnya besar di surga kok katanya ya. Baik. Kemudian dalam active listening kita perlu belajar mengembangkan kemampuan mengingat kata-kata yang diucapkan. Makanya kita perlu menyimak. Dan kita perlu kosong. Karena kalau kita ada sesuatu pikiran, misalnya apa yang mereka ucapkan terkadang terganggu dengan pikiran kita, ya. Nah, ketika misalnya kita lupa atau kita tidak mengingat, dia jengkel. Aduh, kok bolak-balik nanya sih misalnya, dan mereka nggak diperhatikan. Karena tujuan mereka adalah diperhatikan, diterima, dipeluk, ya, dipeluk secara emosi. Jadi belajar mengembangkan kemampuan mengingat kata-kata yang diucapkan. Nah, dalam active listening kita perlu belajar mengklasifikasi kata-kata yang diungkapkan maupun yang tidak diucapkan. Jadi misalnya gini, setelah cerita-cerita, jadi bagaimana matanya berkaca-kaca. Oke, it's okay. Katakanlah namanya eh, siapa Rudi ya. It's okay Rudi, Ibu Lucy tetap dengarin, Ibu Lucy temani. Oke, Rudi merasa sedih? Ibu Bapak tahu jawabannya? Enggak, saya marah. Ya, misalnya seperti itu. Jadi kita perlu belajar juga untuk mengklarifikasi apa yang dia ucapkan dan mungkin sesuatu yang tidak diucapkan. Karena ketika kita bisa mengklarifikasi akan lebih apa ya, lebih lancar mungkin ya pengungkapan emosi mereka. Baik, sekarang sebagai sahabat, kualifikasi apa sih yang harus dimiliki? Ya, lanjut. Kualifikasi yang harus dimiliki oleh guru. Tadi kan prinsipnya empati dan active listening. Sekarang kualifikasi yang harus dimiliki pertama adalah dari segi kepribadian adalah punya hati, peduli, mengasihi. Ya, kalau di Karolus pasien itu kita ceritanya harus melayani dengan hati. Jadi pasien diberi judul tamu ilahi. Tamu ilahi betul ya? Oke, tamu ilahi katakanlah. Jadi Allah yang hadir kita nggak macem-macem. Dan dalam perjalanan pengalaman saya, ada satu
konsep yang saya tekankan dalam diri saya, setiap mereka yang hadir adalah pribadi-pribadi yang berharga, yang Allah perkenankan hadir dalam hidup saya, misalnya, dalam hidup kita. Sehingga kita nggak boleh main-main, dan kita harus benar-benar menyiapkan hati kita untuk mereka, ya. Bapak Ibu, ada beberapa seminar, ada beberapa training yang saya ikuti terkait dengan konseling, terkait dengan psikoterapi, hipnoterapi, hal-hal seperti itu. Ada dua hal yang saya tangkap ketika kita menghadapi atau membantu orang. Dalam hal ini semacam konselor ya, jadinya menghadapi stres. Yang pertama adalah punya hati, peduli, mengasihi. Yang kedua adalah melibatkan Allah. Jadi mungkin kita bukan figur yang kompeten dalam hal agama, tapi melibatkan Allah artinya bahwa ini kita nggak boleh main-main. Ada pribadi yang berharga yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Allah sendiri loh yang hadirkan misalnya. Jadi kita perlu menghargai, serius. Baik. Yang kedua, dalam kepribadian adalah bisa dipercaya. Mereka trust dengan kita dan kita respect dengan mereka. Ya, nggak gampang loh bagi seseorang untuk menceritakan. Menceritakan masalahnya itu nggak gampang. Jadi istilahnya kasar kata ya, dia harus telanjang gitu loh. Dan dia akan bisa dalam tanda kutip telanjang dengan orang-orang yang bisa dia percaya banget. Jadi tolong hargai kepercayaan mereka. Nah, ada satu kasus, jadi ada satu anak waktu itu SMP, SMA kelas 1, datang ke sini dengan tangan penuh luka, digores sesuatu, begitu pula dengan pahanya. Dia punya masalah dengan pacarnya atau segala macam, ini mohon maaf, dia datang ke guru BK, karena dia pikir bisa membantu, dan guru BK ini mungkin merasa masalah itu cukup berat. Kita nggak bisa salahkan juga ya, karena kita nggak tahu apa yang ada dalam diri si guru BK. Jadi mungkin dia anggap masalahnya cukup berat. Jadi mungkin dia ingin share, ya dia ingin share dengan temannya. Hanya saja ada kemungkinan salah pilih teman atau temannya ini tidak punya prinsip untuk dipercaya. Jadi katakanlah muridnya namanya Ani. Si guru yang diceritakan, temannya guru BK, jadikan contoh itu di kelas lain. Yang kebetulan di kelas itu ada temannya Ani, yang tahu masalahnya Ani. Jadi temannya cerita, si bapak itu jadiin cerita kamu contoh loh. Kok bisa? Dia bilang, iya, kok dia bisa tahu? Gitu. Nah, ini nggak apa namanya? Dia sangat tersakiti, dia sangat terluka. Yang dia lakukan adalah dia pulang ke rumah karena dia malu. Dia malu karena cerita itu ya cukup memalukan. Jadi dia pulang, dia bilang, aku jelek, aku salah, aku bodoh, dan aku tidak layak hidup. Jadi dia menggaris-garis tangannya dengan cutter dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu, ini pada waktu saya dengar cerita dia, saya nangis gitu karena saya masuk dan saya kebayang, istilahnya kita udah buka semuanya telanjang, dan saya yakin mungkin maksud si guru BK tuh bukan buat apa konferensi pers misalnya, tapi mungkin dia juga merasa beban itu terlalu berat. Misalnya, hanya saja Bapak Ibu, mungkin ini pengalamannya, ketika misalnya ada masalah yang terkait dengan murid-murid kita, sebaiknya kasus itu tidak dijadikan contoh, ya, karena mungkin akan melukai murid yang bersangkutan. Oke, kemudian kualifikasi yang harus dimiliki guru lainnya adalah kemampuan mengetahui tata nilai dan budaya dan yang sedang tren. Jadi misalnya murid kita ini mungkin punya budaya tertentu, punya tata nilai tertentu. Bagaimana kita tahu? Dari obrolan misalnya, dari awalnya kita tanya, Papa asli mana? Mama asli mana? Gitu. Terus kalau di keluarga kamu itu gimana-gimana di keluarganya Tata misalnya, biasanya kayak gimana sih? Gini, gini, gini. Jadi kita punya gambaran sedikit. Karena apa yang mungkin bisa kita apa namanya sarankan, mungkin di satu budaya lain
Nggak bisa. Misalnya, kita mungkin bisa bicara sama anak ini, kamu kan bisa ngomong sama orang tua bahwa kamu nggak setuju, misalnya. Tapi budaya mereka belum memperbolehkan hal tersebut. Jadi dengan memahami nilai, tata nilai budaya atau kebiasaan di keluarga itu, kita bisa tahu bagaimana bereaksi. Nah, yang kedua sedang tren. Kita perlu tahu yang sedang tren saat ini apa ya. Kalau yang saya lihat sih dari mahasiswa saya atau dari teman-teman yang datang di konsultasi yang sedang tren itu Koreaan. Jadi nggak ada salahnya. Kita tahu Korea itu seperti apa sih, apa yang lagi tren, boy bands, girl bands-nya misalnya. Karena kadang-kadang itu pintu masuk ke murid. Saya pernah ada rekan yang share, beliau ini guru SMA kalau nggak salah, ya, guru SMA, guru olahraga. Hmm, Nah, untuk dekat dengan anaknya, dengan murid-murid, waktu itu melalui permainan Mobile Legend, permainan online Mobile Legend. Jadi murid-muridnya waktu itu ngobrol, kebetulan dia lewat. Kalian main Mobile Legend ya? ML ya? Iya Pak. Wih, saya juga. Kamu pakai hero apa? Katanya. Dan disebutin lah. Satu hero-nya ini, satu hero-nya ini. Terus kamu pakai senjata apa? Oh, senjata gini, senjata gini. Oh, kalau saya pakai tank, kata gurunya. Akhirnya mereka sepakat, oke, Jumat malam kita main yuk. Kita main bareng. Dan mereka main bareng. Jadi dalam main bareng, si guru ini bisa tahu apa yang dihadapi dan kadang-kadang dalam permainan itu kan ada kata-kata, ada emosi-emosi yang terlontar. Nah, ini bisa jadi masukan ketika beliau bercakap-cakap atau berkomunikasi atau pada waktu bertemu dengan murid-murid yang bersangkutan. Begitu. Baik. Nah, sekarang keterampilan. Tadi kepribadian, kemampuan, keterampilan apa sih salah satu kualifikasi yang harus dimiliki oleh guru sebagai sahabat? Berkomunikasi tentunya. Tapi saya pikir kalau berkomunikasi untuk Bapak dan Ibu guru tidak ada masalah ya. Sudah expert katakanlah. Kemudian keterampilan mengidentifikasi reaksi dan masalah. Seperti tadi kita belajar melihat reaksi noleh, belum tentu sedih. Noleh dengan mata berkaca-kaca, belum tentu sedih loh. Kadang-kadang mungkin marah. Ya, dan belajar mengidentifikasi masalah. Mungkin nggak perlu dituntut sebagai guru BK atau konselor, tetapi minimal bisa memahami itu akan lebih baik. Karena sebagai sahabat kita perlu untuk memiliki keterampilan demikian. Nah, yang cukup penting, kualifikasi yang harus dimiliki oleh guru adalah keterampilan mengolah diri atau stres. Kita berhadapan dengan anak yang stres. Kalau kita stres berarti kan double gitu loh. Double ya. Intinya adalah sebelum kita bisa menyelamatkan orang, kita harus bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Contohnya aja di pesawat terbang kan, kalau pesawat terbangnya bermasalah, masker oksigen keluar turun, kita harus pakai dulu, baru kita bantu anak kita. Kalau misalnya kita langsung bantu anak kita, kalau anak yang besar udah tahu, tapi kalau anak yang kecil goyang-goyang-goyang misalnya, kita sibuk, kita kehabisan oksigen, kita out misalnya, nggak ada yang tolong, ya. Jadi Bapak Ibu Guru, keterampilan yang paling penting, bukan yang paling penting sih, yang cukup penting, yang harus dimiliki sebagai sahabat adalah kemampuan mengelola diri atau stres. Bagaimana? Oke, nah sebelum berlanjut saya mau tanya, mungkin ada yang mau komentar misalnya sesuai dengan pengalaman sedikit? Silakan Bapak dan Ibu guru Iya, jika ada sebelum yang kita ingin, lanjut, iya jika ada yang ingin bercerita sedikit mungkin. pengalaman misalnya, silakan. Bagaimana? Atau dilanjut dulu? Sepertinya dilanjut dulu Ibu. Baik, kita lanjut dulu ya. Oke, bagaimana kita mengelola diri atau stres? Mhm. Pertama, identifikasi atau mengenali penyebabnya. Jadi gini, kita nggak mungkin oke-oke aja.
Jadi ada beberapa kita juga yang stres ya, yang juga stres. Nah, Pak, sebelum kita menghadapi murid kita yang juga untuk membantu mereka, ketika kita lagi tidak nyaman, kita perlu refleksi ya, apa yang kita rasakan. Misalnya, ketika misalnya kita mungkin tidak nyaman, yang bisa kita lakukan adalah relaksasi misalnya, nafas pelan, tarik, keluarin pelan, misalnya ya. Kenapa nafas harus pelan dan lembut? Pada waktu kita narik nafas pelan, oksigen tuh ke seluruh tubuh. Lain kalau gitu ya. Kalau kita hanya narik nafas sesaat, mungkin cuma ngisi paru-paru. Tetapi ketika kita menarik nafas dengan lembut dan pelan-pelan, oksigen tuh ke seluruh tubuh. Itu membuat saraf-saraf kita, otot-otot kita jadi lebih rileks. Ya. Begitu juga pada waktu kita mengeluarkan, kita keluarkan juga dengan lembut. Tarik, lembut. Jadi bukan gitu ya. Kalau pada waktu kita keluarin seperti itu, mungkin hanya di paru-paru yang keluar. Nah, pada waktu kita mengeluarkan nafas dengan lembut dan pelan-pelan, sisa pembakaran atau mungkin kotoran-kotoran dari yang sudut-sudut tubuh kita itu ikut keluar, sehingga tubuh kita bersih. Jadi, tarik nafas pelan, keluarkan pelan, sampai kita rileks, lalu kita rasakan, apa sih perasaan saya yang ada, misalnya. Nah, seperti tadi kita katakan juga, it's okay. Saya lagi sedih, marah, it's okay. It's okay. It's okay, relax, relax. Saat ini saya lepaskan sampai kita lebih tenang. Ya, apakah selesai? Mungkin belum, tapi minimal saat itu intensitas yang menekan perasaan kita nggak terlalu kuat, sehingga kita lebih nyaman. Oke, oke. Kemudian bagaimana mengelola diri adalah menghadapi perawatan diri. Jadi penting banget loh kalau misalnya kita meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang membuat kita bahagia, sehat, atau rileks, atau dengan kata lain, me time. Kita perlu. Kenapa? Sebagai guru, Bapak Ibu tuh harus memberi perhatian, memberi materi, ya. Kemudian banyak hal yang perlu dihadapi. Jadi istilahnya seandainya kita punya teko, kita tuangkan ke murid-murid kita, ke keluarga kita, ke teman-teman kita, bahkan ke institusi. Tekonya mungkin kering. Kalau tekonya kering nggak nyaman. Jadi kita butuh waktu untuk mengisi teko itu kembali. Salah satunya me time, apa yang membuat kita happy, sehat, relax, ya tentunya yang sehat ya, cara yang sehat misalnya. Kemudian kita perlu loh menetapkan batasan dan mengatakan tidak pada hal-hal yang menguras energi atau menambah stres. Jadi misalnya eh, di sekolah udah banyak tugas, kemudian di lingkungan ada, kalau di gereja misalnya jadi apa, kemudian di masjid atau di rumah ibadah jadi apa, di lingkungan jadi apa misalnya, kita perlu mengenali batasan kita. Kita perlu menghargai diri kita dan mengenali batasan-batasan kita. Kita nggak perlu validasi kok dari lingkungan. Yang perlu memvalidasi adalah diri kita sendiri. Jadi nggak hindari Bapak Ibu untuk menjadi hero ya, atau hero syndrome gitu ya. Jadilah diri sendiri, it's okay, oke. Kemudian pelajari keterampilan baru. Terkadang mungkin kita merasa nggak pede, nggak nyaman dengan kemampuan kita, ya. Dan ketika kita merasa nggak pede, energi kita sibuk untuk mengatasi rasa itu. Sehingga ketika misalnya kita harus membantu orang lain, kita benar-benar kosong, gitu. Ya, jadi seandainya misalnya aku kayaknya kurang kompeten nih di sini. Ya udah belajar aja, nggak apa-apa kok misalnya. Dan mungkin kadang-kadang apa yang kita pelajari nggak bagus atau mungkin nggak worth it atau apa gitu ya. It's okay, bodo amat misalnya. Misalnya saya bilang sama teman-teman, saya pengen belajar bahasa isyarat. Kenapa? Karena saya pernah punya klien di sini, kebetulan dia ada gangguan pendengaran, dia bisa bahasa isyarat, tapi saya nggak bisa. Saya nggak ngerti. Dan saya merasa sedih pada waktu kami
konsultasi di sini. Jadi berhadapan-hadapan tapi melalui WA. Melalui WA, karena saya nggak paham misalnya. Jadi saat itu saya pikir kayaknya perlu juga saya belajar bahasa isyarat. Nah, dia cek sama teman, emang pasien kamu yang gangguan pendengaran berapa sih, Lus? Ya memang sih nggak banyak, tetapi seandainya saya punya keterampilan baru, ada sesuatu dalam diri saya misalnya. Ya, jadi ketika Bapak sama Ibu ingin belajar keterampilan baru, it's okay, nggak apa-apa, nggak apa-apa misalnya. Ya, karena keterampilan itu akan membuat kita merasa lebih lebih apa ya, lebih penuh aja, lebih lebih maksimal maybe gitu ya. Baik, kita lanjut. Ya, rayakan kesuksesan, hargai pencapaian, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Jadi begini, kadang-kadang kita merasa tidak bagus, kita merasa tidak penting, kita tidak merasa tidak baik karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain, ya. Beda, kita masing-masing punya landasan pacu. Jadi misalnya kenapa kuda pacu itu dikasih kacamata supaya dia fokus sama landasan pacunya. Ya, kalau nggak pakai kacamata, dia lirik misalnya, ternyata yang di sini musuhnya eh, lebih cepat gitu ya, tetapi musuhnya misalnya apa nggak dia belok, energinya jadinya bukan di landasan pacu, tapi orang lain gitu. Jadi terkadang kita perlu fokus pada keberhasilan kita sendiri. Hargai yang bisa kita capai. Mungkin hanya selangkah, it's okay. Misalnya, dan kadang-kadang kita nggak pede bilang, aku udah bagus loh, misalnya. Kadang-kadang kita nggak pede. Ya, kalau misalnya kita belum pede, gunakan otorita Allah. Thanks God, aku bisa loh, misalnya. Dan ucapkan benar-benar dengan syukur. Thanks God, aku bisa, misalnya. Ya, nah ini bisa dibagi sama murid. Kita bisa kasih tahu murid, kamu udah bisa loh, thanks God, misalnya. Ya, oke. Nah, menghindari terfokus pada aspek negatif. Kita cenderung cenderung terfokus pada hal-hal yang negatif dari diri kita, sehingga energi kita kesedot habis. Sampai kita mungkin lupa banyak hal-hal yang bagus loh dari kita, yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita tingkatkan lagi, sehingga kita lebih optimal. Ya, nah selanjutnya mencari dukungan sosial atau bantuan profesional. Boleh kita mencari dukungan sosial. Kalau bantuan profesional itu hal yang lain. Ketika kita misalnya merasa tidak nyaman, boleh loh kita cerita misalnya. Tapi seperti tadi, ketika kita mencari teman curhat, perlu hati-hati. Jangan sampai setelah kita curhat, dia konferensi pers gitu. Jadi siar-siar. Atau ketika kita cerita, eh, dia abaikan. Cuman gitu aja. Nggak usah dipikirin lah, misalnya. Sehingga kita merasa, oh iya ya, bodoh banget aku. Dan itu kan nggak bagus. Atau yang ketiga, ketika misalnya kita cerita, dia nggak jawab, malah dia cerita, dia curhat, gitu. Ya, jadi ketika kita mencari dukungan sosial atau cerita, misalnya, karena eh, salah satu yang paling mudah mengurangi stres adalah cerita, cerita. Ya, cerita atau curhat salah satu atau cara yang paling sederhana untuk mengatasi stres. Oke, nah satu hal yang penting Bapak Ibu, kita perlu pilah-pilah atau bedakan porsi saya atau bukan porsi saya. Porsi saya, sesuatu yang saya inginkan, saya perhatikan, saya pedulikan, dan saya punya hak atau kemampuan atau wewenang atau ketiganya. Jadi sesuatu yang saya bisa ublak-ublak, istilahnya seperti itu. Nah, bukan porsi saya sama, sesuatu yang saya inginkan, saya perhatikan, saya pedulikan, tetapi mungkin saya nggak punya hak, mungkin nggak punya wewenang, mungkin nggak punya kemampuan, mungkin nggak punya ketiganya. Jadi bukan porsi saya. Katakanlah itu porsi Allah. Tetapi Bapak Ibu, untuk zaman sekarang, apa ya, banyak perkembangan teknologi, kemudian informasi.
membuat kata Allah atau Tuhan itu terkadang sensitif. Tapi mungkin untuk anak-anak enggak, mungkin untuk anak-anak enggak. Tapi untuk anak SMA mungkin agak sensitif. Karena ada beberapa klien tamu saya, waktu saya bilang tentang Tuhan, ekspresinya beda gitu. Padahal kalau dilihat dari formulir riwayat hidup, kayaknya orang tuanya agamanya kuat gitu, agamanya ini gitu. Lalu saya tanya, "Hmm, kamu jalanin agama?" Ya gitulah Bu. Kira-kira kalau Ibu Lucy ngomong soal Tuhan, soal Allah, nyaman nggak? Ibu maaf, saya ateis atau saya agnostik misalnya. Nah, ketika misalnya ada jawaban seperti itu, eh, ya mungkin kita bisa menghindari kata Tuhan atau Allah, tapi mungkin kata langit atau semesta misalnya, ya. Karena untuk anak-anak sekarang istilah langit atau semesta bukan sesuatu yang aneh lagi, apalagi sekarang ada manifestasi lah segala macam. Jadi kata langit atau semesta cukup familiar. Jadi misalnya sama seperti kita misalnya menghadapi ini kalau dengan murid. Ternyata orang tuanya ngaco belo misalnya ya, dan pada waktu dipanggil mereka nggak bisa berubah dan kita nggak bisa apa-apa. Apa yang bisa kita lakukan dalam porsi saya? Mungkin backup anaknya, kemudian support. Oke, kita sama-sama ya, kamu nggak sendiri. Kita sama-sama, misalnya mungkin kita bisa seperti itu. Bagaimana dengan orang tuanya yang nggak peduli? Porsi langit atau porsi Allah. Jadi kita perlu pilah-pilah mana porsi kita dan bukan dalam menghadapi masalah murid-murid kita atau menghadapi masalah kita. Seperti itu, ya. Oke, kenapa menurut saya penting juga mengelola diri? Pertama tadi, sebelum kita menolong orang lain, kita harus menyelamatkan diri sendiri. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa mengelola emosi kita nyamber loh ke murid-murid, ya. Kenapa? Pada waktu Bapak Ibu datang ke murid, walaupun kita sebagai sahabat, status Bapak atau Ibu tuh figur otorita yang istilahnya lebih tinggi dari mereka, lebih punya wewenang dan kuasa. Sehingga emosi Bapak Ibu tuh lebih gampang kesamber ke mereka. Kalau istilah sekarang resonance atau something like that, tapi saya lebih suka bilang nyamber, ya. Oleh sebab itu pentingnya kita mengelola diri, mengelola stres kita sebelum kita bisa membantu orang, gitu. Oke, ya. Ada lanjutannya. Baik, terima kasih. Demikian saya balikan lagi ke Ibu. Nah, siapa Salwa ya tadi ya? Iya, betul. Gimana jadinya terserah Ibu deh yang ngatur. Baik, terima kasih banyak Ibu Lucy atas pemaparan dan sharing yang mumpuni. Saya yakin banyak sekali nih insight yang kita dapatkan pada hari ini. Untuk memperdalam materi, sudah ada nih Ibu yang bertanya melalui kolom chat. Oke. Mungkin saya bantu bacakan dari Ibu Ineke Tuhumuri. Bagaimana kita ketika menghadapi teman-teman guru yang menganggap dirinya lebih dari kita, padahal mereka biasa-biasa saja, hanya senior dari kita. Mungkin agak melenceng sedikit ya Bu dari topik hari ini. Tapi itu bisa bikin stres lah. Iya betul, stres pada guru ya Bu ya. Iya. Oke, Baik. silakan Ibu bisa langsung Iya. dijawab. Tadi seperti kita ungkapkan, kita nggak butuh validasi dari orang lain. Kita perlu melihat diri kita sendiri, kita perlu menilai apa sih kelebihan kita, misalnya. Ya, ketika mereka menganggap diri mereka lebih tinggi atau segala macam, bukan porsi. Ya, kita nggak punya alat yang bisa kita masukkan ke dalam pikiran orang lain atau ke perasaan mereka supaya mereka punya konsep yang sama dengan kita. Jadi bukan porsi. Intinya adalah dalam porsi saya, apa yang bisa saya lakukan? Ketika mereka merasa lebih pintar, lebih tahu, biarkan saja. Yang penting dalam porsi saya tahu ini, saya ungkapkan misalnya. Kita nggak perlu validasi dari orang lain. Begitu kira-kira tadi, Ibu. Oke, ada Oke, baik. Semoga bisa menjawab kira-kira ya Ibu. gimana?
Gimana Khadijah? Ibu Wineke Apa tuh? bag- Sudah terjawab? bagaimana Ibu Wineke? Apa sudah eh, cukup dengan jawabannya? Sudah saya bantu untuk unmute. Oke, baik. Tidak ada respon. Oh iya, silakan Ibu, silakan. Ya, silakan. Baik Bu, terima kasih ya untuk jawabannya. Ya, memang kondisi di sekolah itu yang saya alami, tetapi terima kasih banyak Bu untuk penjelasan hari ini. Sangat bermanfaat bagi saya Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya. Sama-sama, Ibu. Sama-sama Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sukmawati Rubika. Bagaimana cara mengatasi dan membantu anak agar dia bisa mengungkapkan permasalahan yang dihadapi dalam proses belajar mengajar Ibu? Oke, ini tergantung anak usia berapa ya. Terkadang kalau untuk anak-anak yang lebih muda, misalnya kelas 3 ke bawah, fungsi otak untuk bahasa memang kan umur 6 tahun sudah berkembang. Nah, tetapi mungkin untuk mengungkapkan belum optimal, ada kemungkinan mereka tidak terbiasa di rumah, ada kemungkinan memang anak ini agak tertutup gitu. Jadi mungkin kita tanya, mungkin ceritanya nggak langsung pada pelajaran ya, tetapi mungkin pada cerita-cerita biasa, hobinya. Kemudian misalnya tanya, paling suka pelajaran apa? Misalnya, ya, untuk anak-anak yang lebih kecil. Kemudian yang paling nggak suka apa? Tuh. Terus kalau misalnya yang suka ataupun yang paling tidak suka, pertanyaannya apa yang bikin suka, apa yang bikin tidak suka? Karena tidak mudah bagi seseorang untuk menjawab pertanyaan mengapa gitu. Apa yang bikin tidak suka? Apa yang bikin suka, misalnya. Nah, dari situ kita bisa tahu, oh kesulitan dia di pelajaran apa dan gimana gitu. Karena nggak setiap anak bisa langsung cerita, saya nggak suka pelajaran gini, misalnya. Kecuali anak yang ekstrovert. Anak saya ekstrovert, dia langsung ngomong sama gurunya, Miss, aku nggak suka matematika. Apa yang bikin nggak suka? Nggak suka aja. Gitu. Astaga. Tapi gurunya waktu itu bijaksana banget ya. Oh ya, tidak suka, tidak apa-apa. Ada anak yang suka matematika, ada yang suka pelajaran lain. Kamu sukanya apa? Bahasa Indonesia, katanya. Karena dia suka bikin puisi gitu. Nah, dari situ si ibu guru bisa kasih masukan. Kamu nggak suka matematika, nggak apa-apa. Kamu suka bahasa, keren nih gituin ya. Suka apa lagi? IPS, pokoknya yang menghafal olahraga. Tapi gini, ini mungkin share ya. Kamu suka bahasa Indonesia, suka olahraga, suka ini, suka itu. Nilainya bagus, bagus. Nilainya 99. Tapi matematika itu apa namanya? Standar SKM ya, standar eh, eh, seperti itu. Nah, kamu udah nilainya tinggi, tapi kalau matematika rendah, nilai akhir kan kalau rapot terakhir dibagi tuh. Berarti kamu nilainya rendah, sia-sia loh kamu belajar yang lain. Oh gitu ya, Miss ya. Iya. Jadi gak apa-apa, nggak suka. Kita usahakan ya. Pakai kata kita dia. Nah, sejak saat itu anak saya belajar matematika, dia nggak suka tapi dia usaha dan nilainya di atas KKM. Gitu loh. Oke, seperti itu kira-kira bisa menjawab. Gurunya sangat bijaksana ya, Bu ya. Gurunya bijaksana, bagus, keren itu. Iya. Bagaimana Ibu Sukmawati? Apakah sudah terjawab, Ibu? Nggih, terima kasih Mbak atas jawabannya. Dan memang anak-anak itu biasanya kalau ditanya apa kesulitannya, seperti kata Ibu tadi, ya nggak suka aja, gitu aja sih jawabannya. Iya, Terima kasih banyak ya, atas ya suka penjelasannya. nggak apa-apa gitu. Kan tadi salah satu item kita adalah menerima perasaannya, karena perasaan bukan dosa, bukan aib gitu. Manusiawi. Nggih, Ya. terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Markus. Ada kalanya masalah siswa berasal dari kondisi keluarga. Ketika anak di sekolah sudah mendapatkan pencerahan dari permasalahan, anak sudah bisa move on nih Bu. Tetapi ketika pulang ke rumah lagi, masalahnya itu kembali lagi. Apa yang harus dilakukan oleh guru? Karena menyangkut masalah orang tua yang tidak dapat dicontoh dan menjadi sumber masalah
eh, anak-anak di hadapan kawan-kawannya. Jadi anak itu udah dikasih pencerahan, dia udah bagus gitu ya. Iya, Terus pulang ke tapi rumah contohnya hmm, nggak bagus. Nah, sekarang masalahnya kita lihat anak ini usia berapa misalnya. Kalau dia usia SMP ke atas, SMA mungkin bisa diajak bicara bahwa oke, eh, kamu lihat apa yang tidak bagus di rumah dan kita bisa cerita, kita bisa tanya sama mereka apa yang dirasakan, apa yang seharusnya dan seterusnya. Nah, ketika mereka udah cerita, balik-balik lagi kita ajarin mereka porsiku dan bukan porsiku. Kalau misalnya anak SMA, SMP, misalnya porsiku dan bukan porsiku, apa yang bisa kamu lakukan? Seandainya misalnya orang tua bertengkar, apa yang bisa kamu lakukan? Yang tentunya yang sehat, misalnya, eh, ya udah, aku di kamar aja, bagus. Di kamar aja kamu ngapain? Misalnya gitu. Jangan sampai di kamar googling yang aneh-aneh kan, misalnya. Ya di kamar kamu gini-gini, oke, kamu bisa googling atau seandainya ibu bapak bersedia misalnya pada waktu anak nggak nyaman boleh WA misalnya. Tapi memang ibu bapak nggak janji nih akan jawab langsung, tapi mungkin minimal keluar unek-uneknya. Nah, ibu bapak, anak-anak sekarang keren, mereka nggak ngechat, VM, voice note. Jadi istilahnya sama juga curhat kan, misalnya langsung dikirim. Soalnya kalau ngetik-ngetik antara otak sama tangan saya cepetan otak saya, Bu. Jadi lupa katanya. Jadi VN. Jadi pertama bantu mereka untuk belajar porsiku, bukan porsiku untuk anak-anak yang lebih besar ya. Terus yang kedua, kamu juga punya teman kok. Misalnya salah satunya bapak atau ibu itu bisa. Ya jadi ajarin mereka apa yang bisa mereka lakukan. Nah, itu kalau misalnya kita nggak bisa intervensi ke orang tua. Nah, untuk anak-anak yang lebih kecil ini agak repot. Kalau misal yang bisa kita lakukan adalah kalau misalnya ibu, mama, papa berantem terus gini-gini, terus kamu ngapain? Gini-gini. Ya, sekarang kalau misalnya mama papa berantem, kamu ngapain? Dan kadang-kadang untuk anak-anak telepon, karena saya pernah punya klien waktu itu kelas 1 SD. Sebenarnya cuma tes IQ. Cuman ternyata ada masalah di gurunya. Anak-anak sekarang kan pinter. Jadi dia pakai HP mamahnya, dia telepon saya. Tante, aku lagi sedih dan marah-marah. Kenapa mama marah-marah? Ngobrol lah kita, misalnya gitu. Nah, kalau ibu bapak guru bersedia, itu yang bisa dilakukan. Jadi kita tetap ingatkan, tetap arahkan anak-anak untuk tetap baik seperti yang diajarin di sekolah. Ingat nggak waktu bapak sama ibu ngobrol sama kamu, misalnya, supaya kamu gimana? Ingat ya, ingat kan, misalnya. Kata-kata pertanyaannya itu ingat kan, gitu ya. Karena kalau misalnya ingat nggak, cenderung enggak. Jadi pertanyaannya ingat kan. Oke, kira-kira bisa terjawab? Sudah terjawab? bagaimana Pak Markus? Apakah sudah terjawab? Halo Pak. Oke, Oh, semoga sudah. Udah. oke Terima sudah kasih. dijawab, sudah terjawab. Jadi memang nada itu tergantung akan jawaban siswa juga sebenarnya ya Bu ya. Betul. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Triastika. Selamat siang Ibu, agak melenceng sedikit ya Bu dari materi. Saya mempunyai satu orang siswa kelas 3 yang cenderung hiperaktif dan anak ini secara proses belajar sebenarnya mampu mengikuti pelajaran. Tetapi terkadang saat moodnya buruk mengganggu belajar teman-temannya. Kira-kira bagaimana pendekatan kita untuk anak ini agar mampu mengikuti pembelajaran saat moodnya memburuk? Iya. Apakah dia anak hiperaktif beneran, anak ADHD? Mungkin kita perlu tanya ke orang tuanya. Karena anak yang ADHD atau hiperaktif memang moodnya nggak bagus. Ketika dia mudah banget moodnya jatuh ke dalam situasi yang buruk. Kalau misalnya memang ADHD, mungkin kita bisa bicara sama ibunya, entah terapi atau apa, misalnya. Kenapa? Anak ADHD nggak bisa mengendalikan emosi, gitu. Kalau misalnya memang dia
tidak bisa mengendalikan emosi tapi bukan anak ADHD, itu akan lebih mudah. Tetapi kalau dia ADHD itu agak sulit karena memang kontrolnya di apa namanya di otak kan nggak begitu bagus ya, bahkan sedikit rusak gitu ya. Jadi dia nggak bisa mengelola dorongan dari dalam dirinya. Jadi itu perlu bicara sama orang tuanya. Ya, nah tapi tetap aja untuk anak seperti itu kita bantu dia untuk memahami atau mengetahui kelebihannya. Karena ketika anak-anak tahu kelebihannya, mereka punya konsep yang cukup kuat. Jadi intinya adalah membentuk konsep diri yang kuat sama anak-anak. Karena ketika konsep dirinya kuat, mereka akan berusaha untuk mempertahankan itu, misalnya. Jadi ditanya, dikasih tahu kamu sebenarnya, kamu pintar loh, bukan sebenarnya. Kamu pintar, kamu gini. Tadi apa sih yang membuat kamu ganggu dia? Ya, hindari kata tapi. Karena misalnya kamu pintar, kamu cerdas, tapi kamu suka mengganggu. Kata yang dua ini hilang. Yang diingat anak masuk dalam memorinya setelah kata tapi gitu. Jadi kamu pintar, kamu gini. Nah, yang ibu mau tanya atau bapak mau tanya tadi, kamu tidak bisa mengendalikan emosi apa sebenarnya yang terjadi. Misalnya seperti itu. Ya, ya karena gini gini gini. Nah, di situ kita bisa bahas. Ketika kamu merasakan seperti itu, apa yang bisa kamu lakukan yang bisa membuat kamu lebih nyaman? Mungkin kita bisa ajarin tadi anger management. Kamu merasa marah, kamu hindari orang itu. Misalnya namanya Tino. Tino marah tadi. Setiap kali Tino merasa marah, Tino alihkan perhatian. Tino genggam tangan, taruh di kedua sisi. Oke, ulangi ya, Ibu Bapak ulangi. Tino ingat, fokus. Misalnya, setiap kali Tino merasa marah, gini, 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 gini. Itu yang bisa dilakukan. Nah, kemudian berapa hari kemudian, besok atau 2 hari kemudian tanya, Tino, gimana perasaan kamu? Misalnya. Jadi ada evaluasi gitu. Nah, kamu bisa mengendalikan rasa marah, misalnya, bisa keren gitu. Itu kan jadi penguatan bagi dia. Itu salah satu yang bisa dilakukan. Tapi memang tanya dulu ke orang tuanya, apakah ini ADHD murni atau mungkin memang karena dia belum bisa mengendalikan emosi. Tapi karena kalau dia ADHD murni, memang masalahnya nggak bisa mengendalikan dorongan. Dan itu harus ada treatment tertentu di luar sekolah. Gitu. Oke? Bagaimana Bu Triastika? Karena memang mungkin bagi Bu Ya, gurunya itu sudah Bu. iya terlalu hiperaktif, tapi harus ada itu dulu ya Bu, apa namanya? Memang bertanya dulu ke orang tuanya. Diagnosanya. Diagnosanya betul. Apakah dia hiperaktif benar atau Iya, mungkin benar. hanya sekedar gitu Oh, stres sekedar. dan Terima sedikit kasih. depresi. Oke, terima kasih Bu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Banu. Eh, apakah ingin bertanya langsung Pak Banu? Karena sepertinya bertanya pada via chat semua nih Bu. Sebetulnya bisa kita bertanya secara langsung jika ingin menyampaikan. Oke. Halo, selamat siang Pak Banu. Apakah ingin bertanya langsung atau dibantu dibacakan saja Pak? Oh, tidak ada respon. Mungkin saya bantu jawab. Bacakan dulu, Ibu. Bagaimana menyikapi siswa yang jarang masuk karena orang tuanya sering bertengkar dan dia diminta jaga adiknya yang baru usia 3 tahun? Sering bertengkar nggak bisa masuk. Balik-balik lagi di situ porsi saya dan bukan porsi saya. Ya, dalam porsi saya mungkin saya bisa hubungin orang tuanya untuk bicara bahwa anak ini butuh loh segala macam misalnya. Tetapi orang tua juga punya hak untuk bersikap. Nah, di sini mungkin bisa terjadi semacam negosiasi. Jadi kalau misalnya, oke dia nggak bisa sekolah, tapi apakah pelajarannya bisa diberikan misalnya supaya anak ini tidak ketinggalan pelajaran atau gimana? Dalam porsi kita adalah kita mungkin bisa bilang sama orang tua kita akan berikan pelajaran tambahan misalnya atau minta dia masuk. Tetapi ada hal yang bukan porsi kita. Terkadang kita nggak bisa masuk
Jadi di sini ibu bapak perlu memilah-milah porsiku atau bukan. Nah, bukan porsi bukan berarti kita abai loh, bukan berarti kita abai, karena kita kan ada porsi. Dalam porsi kita adalah do my best 100% right. Jadi ketika kita sudah lakukan dalam koridor kita, do my best 100% right, tetapi tidak bisa ada hal yang nggak bisa kita jangkau, ya nggak apa-apa. Yang penting dalam porsi kita, kita sudah do my best 100% right misalnya. Oke, semoga bisa menjawab ya Pak Banu, jawab dari Bu Mesty. Karena eh, emang porsinya memang karena keterbatasan dari keluarganya itu ya Bu, dia harus menjaga adik. Jadi sebenarnya bukan ranahnya guru untuk membantu terjun ke dalam rumah tangganya, mungkin gitu ya Bu maksudnya, jadi porsinya. Iya. Tetapi kita tahu bukan porsi kita kan porsi Allah. Tetapi kita juga bahas punya hati dan melibatkan Allah. Mungkin bisa didoakan atau kita masukkan dalam doa, bisa juga. Oke, Karena oke. dalam menangani kan ada dua, punya hati dan melibatkan Allah. Jadi dalam hal tersebut ketika kita nggak bisa melakukan apa-apa, ini saatnya kita lempar ke langit istilahnya atau Oke, balikan ke oke. semesta atau mungkin ya melibatkan Allah dalam arti kita doakan atau apa gitu. Dan semoga anaknya jadi bisa sekolah lagi ya Bu ya. Betul. Oke. Oke. Pertanyaan selanjutnya banyak nih Bu. Ternyata yang bertanya via chat kayaknya pada malu-malu ya Bu untuk bertanya langsung. Pertanyaan dari Ibu Tia Karubun. Saya adalah guru SMA dan ada satu permasalahan yang membuat saya bingung karena ada seorang murid yang saya sangat menyukai musik dan keinginan dia adalah sekolah di sekolah khusus untuk belajar musik. Namun karena kondisi pekerjaan orang tuanya sehingga dia tidak bisa sekolah di sekolah tersebut dan akhirnya hanya bisa sekolah di SMA biasa. Namun yang menjadi permasalahan dan membuat saya bingung, orang tuanya itu sering sekali tidak masuk ke kelas. Kalaupun dia masuk ke kelas, dia tidak akan betah berada di kelas, Bu. Jadi kira-kira bagaimana, Bu, solusinya kita sebagai guru untuk menghadapi murid tersebut? Iya, tampaknya anak itu perlu belajar tentang realita. Jadi misalnya kamu mau sekolah musik bagus, bagus, ya. Nah, hanya saja sekarang kamu masuk SMA biasa, misalnya. Jadi bagaimana sekarang kondisinya gini? Yuk, kita sama-sama jalanin, nikmatin. Mungkin suatu hari kamu udah lulus sekolah, kamu kerja, kamu bisa loh mencapai cita-cita kamu, misalnya. Jadi apa namanya, anak ini kita bawa ke realita dan istilahnya ketika keinginan mereka tidak tercapai bukan berarti kiamat, tetapi ada jalan lain gitu. Nah, dia nggak mau masuk kelas ada kemungkinan karena kondisi realita nggak sesuai dengan keinginannya gitu. Ada kemungkinan karena gitu. Jadi dia menghindar, dia nggak suka. Jadi Oke. oke, mungkin kita terima bahwa kamu nggak nyaman, kamu nggak suka, it's okay, manusiawi kok. Kalau kita harus berada di tempat yang kita nggak suka, manusiawi. Nah, sekarang gini, kamu sekarang SMA, kita jalanin aja, ya. Nanti kalau kamu lulus, kamu kerja, atau mungkin kamu bisa aktif di mana, misalnya. Ada kegiatan musik, di situ kamu bisa belajar, atau mungkin kalau kamu kerja, kamu bisa, misalnya gitu. Jadi misalnya ini mohon maaf, eh, ada satu anak yang suka banget musik, tapi orang tuanya kurang mampu, jadi nggak bisa kasih les dia musik dan seterusnya. Dan kebetulan waktu itu di gereja Katolik ada ada semacam kursus untuk organis itu yang gratis, tapi dia harus kerja di gereja misalnya. Jadi kalau ada misa dia harus ngiringin misalnya. Dan kita seandainya misalnya kita tahu tempat-tempat seperti itu, kita bisa kasih tahu gitu. Oke, Jadi oke. intinya iya. Jadi intinya adalah ketika sesuatu tidak sesuai dengan keinginan kita nggak kiamat, ada yang bisa dilakukan gitu. Mencari alternatif lain gitu ya, Bu ya, Betul. agar anaknya tidak putus asa. Oke, Iya. bagaimana Korne, eh, Ibu tadi, Ibu Tia, apa sudah terjawab Ibu Tia?
Iya, terima kasih Ibu. Oke, terima kasih. Iya, iya, makasih Bu jawabannya apa? Memang sudah pernah saya bicara sama anak tersebut. Terus orang tuanya pun sudah dipanggil. Lalu untuk seperti yang tadi Ibu Lucia sudah bilang, kebetulan anak tersebut dia aktif untuk belajar main alat musik di gereja juga. Hanya memang kendala yang biasa disampaikan orang tuanya itu bahwa anak tersebut memang aktif di gereja dan permasalahannya itu dia katanya dia ada punya masalah, ada waktu masih kecil dia punya permasalahan penyakit. Kata orang tuanya mungkin itu juga salah satu faktor yang membuat dia untuk ke sekolah dia tidak betah untuk berada terlalu lama di dalam kelas. Jadi dia sering keluar masuk gitu, Bu. Gangguan konsentrasi atau gimana, Ibu? Kalau bisa dibilang gangguan konsentrasi bisa juga, Bu. Soalnya dia tipe anaknya yang nggak bisa duduk lama di kelas. Hmm, Jadi aktif, Bu, aktif. aktif tapi tidak bisa terkendali gitu ya. Iya, tidak terkontrol dengan baik, Bu. Oke, atau mungkin gini nggak ya? Eh, kalau misalnya seperti tadi, kalau hiperaktif memang agak sulit, tapi Iya. ketika dia dewasa, dia bisa menggunakan akal sehat untuk mengendalikan dorongan. Jadi misalnya gini, kamu belajar, misalnya ketika kamu pengen pergi, kamu 5 menit tunda, gitu. Nah, 5 menit tunda ngapain? Ya, do something. Misalnya kamu nulis, kamu apa? 5 menit aja. Nah, ketika kamu 5 menit dan masih ada dorongan itu, nggak apa-apa kamu keluar. Karena dorongan yang ditunda biasanya kekuatannya nggak sekuat kalau kita nggak tunda gitu. Jadi mungkin kita ajarin untuk menunda dorongan. Hari ini bisa 5 menit, oke keren misalnya. Besok 5 menit, terus besoknya lagi mungkin 10 menit. Misalnya seperti itu. Itu bisa juga dilakukan, Ibu. Menunda dorongan. Oh iya. Iya, Baik Ibu, terima kasih atas solusinya. Nanti saya akan cobanya. oke, sama-sama. Berhasil semoga ya, Bu ya. Tuhan berkati Ibu. Iya Bu, amin. Oke. Oke, baik. Mungkin pertanyaan terakhir, Ibu. Dari Ibu Cornelis Yusuf. Ibu izin bertanya, bagaimana kita mengatasi permasalahan siswa SMA yang sebenarnya memiliki sifat sangat baik, tenang, sopan, dan sangat berprestasi. Namun sekalinya membuat masalah, masalahnya sangat besar dan buruk. Jadi bahasanya anak ini sekalinya membuat masalah tuh di luar pemikiran kita, Bu. Jadi Oke. bagaimana harus bersikap mungkin ya dari pertanyaan. Oke. Eh, dia baik segala macam dan kita juga perlu bertanya, kenapa sampai dia membuat masalah? Tentunya ada hal yang luar biasa juga begitu, ya. Jadi pada waktu kita datang, kita nggak usah bilang kamu kan baik gini gini gini, kenapa kamu begitu? Itu kan kesannya menghakimi gitu ya. Dan jadi tanya Betul. aja, apa yang membuat kamu begitu sih? Mungkin tanya gitu. Boleh nggak cerita? Gunakan kata cerita. Karena cerita itu tanpa tekanan. Daripada coba kamu bicara deh. Kesannya kan seperti menekan ya, tapi mungkin akan lebih nyaman ketika kamu tahu kan kenapa kamu dipanggil ya. Coba deh cerita apa yang kamu rasain gitu. Dan eh, kenapa rasa? Karena rasa itu lebih mudah sebenarnya. Eh, apa ya untuk anak-anak marah, sedih, apa misalnya, daripada mengapa dia melakukan hal itu. Jadi, apa sebenarnya yang kamu rasain? Sekarang apa perasaan kamu, misalnya? Atau kamu apa kabar? Biasanya kan orang kalau dipanggil guru, apalagi guru BK gitu, kesannya kayak apa ya, kayak narapidana gitu kesannya, udah deg-degan gitu ya. Jadi, eh, apa kabar kamu? Udah sarapan atau apa ya? Kamu tahu kan kamu dipanggil gini, coba dicerita. Misalnya, mungkin dari cerita itu kita tahu kenapanya. Kenapa anak yang baik dan seterusnya bisa melakukan hal tersebut, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Jadi caranya seperti itu. Gitu. Semoga bisa menjawab ya Ibu Cornelis untuk
dari pemaparan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu guru, terima kasih banyak untuk antusias dan segala pertanyaan yang telah diajukan. Sehubungan dengan waktu sharing dengan Bu Lucia sudah berakhir dan sesi tanya jawab kami akhiri. Terima kasih banyak Ibu untuk sharing ilmunya, waktunya, dan diskusi selama Q&A. Sebelum meninggalkan ruang Zoom, bolehkah Bu memberikan closing statement dari materi hari ini? Oke. Stres bukan penyakit, itu yang pertama. Tapi stres adalah satu kondisi akibat reaksi individu ketika dia merasakan tidak nyaman seperti tadi, akibat dia berusaha menyesuaikan diri. Seperti yang tadi awalnya perbedaan antara perkiraan, harapan, dan seterusnya. Jadi intinya stres bukan penyakit, tapi harus ditangani ya. Nah, untuk membantu menangani stres seseorang, kita harus menyelamatkan diri kita sendiri dulu. Ya. Dan dalam menyelamatkan diri kita sendiri, kita harus pilah-pilah porsiku, bukan porsiku. Gitu. Oke. Oke, baik Ibu, terima kasih sekali lagi atas waktunya, sharing ilmunya. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya Ibu. Semoga sehat selalu. Sampai bertemu di acara-acara baik lainnya Ibu ya. Terima kasih. Baik. Ini saya Oke. live ya. Iya, silakan Ibu. Terima kasih ya. Sampai jumpa Bapak Ibu yang lain. Oke, terima kasih banyak Ibu. Sama. Sebelum kita penutupan, akan ada pemutaran video company profile dari Rumah Sakit Senkarus. Bisa dibantu Mbak kan? Mbak Hin? Apakah makna dari sebuah nama? Kepedulian, perjuangan, reputasi, kepercayaan, janji pelayanan yang bermutu dan berawal dari hati. Selama 1 abad, Rumah Sakit Sin Carolus adalah nama yang setia hadir melayani masyarakat Indonesia. Nama yang telah dipercayakan selama 4 generasi untuk merawat keluarga Anda kini hadir lebih baik lagi. Berawal dari rasa peduli kami terhadap kebutuhan masyarakat, serta keinginan kami untuk terus meningkatkan pelayanan bagi Anda, maka kami mempersembahkan Gedung Medik Carolus Borromeus yang membuka peluang untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan untuk seluruh lapisan masyarakat. Kami memiliki 4 lantai untuk unit rawat jalan dan medical check-up, 2 lantai untuk rawat inap, 1 lantai untuk rehabilitasi medik eksekutif, dan 3 lantai basement untuk tempat parkir kendaraan. Instalasi gawat darurat kami kini dapat diakses langsung dari Jalan Salemba Raya dan ditunjang oleh unit radiologi dan laboratorium 24 jam untuk menjamin kecepatan penegakan diagnosa. Disinilah juga terdapat pusat layanan unggulan kami, unggul dalam teknologi, fasilitas, dan pelayanan, di mana setiap orang bisa mendapatkan kualitas layanan yang terbaik oleh tim ahli berpengalaman. Sin Carolus Bone and Joint Center adalah sentra layanan unggulan kami untuk kesehatan otot, tulang dan sendi, serta cedera akibat olahraga. Ditunjang oleh tim dokter bedah tulang dan rehabilitasi medik yang berkualitas dari berbagai subspesialis seperti kesehatan tulang belakang, lutut, sendi panggul, kaki, bahu, tangan, dan kelainan tulang pada anak. Layanan Sin Carolus Maternity and Child Center hadir untuk memberikan layanan komprehensif dan berkesinambungan pada ibu dan anak. Layanan unggulan uronefrologi merupakan solusi terpadu bagi berbagai masalah ginjal dan saluran kemih. Ditunjang peralatan mutakhir, kemampuan para ahli, serta unit dialisis terkini yang beroperasi 24 jam setiap harinya. Sin Carolus Digestive Center menyediakan pelayanan komprehensif untuk pasien dengan penyakit di sistem saluran cerna. Pemeriksaan dan penata laksanaan masing-masing pasien dilakukan dalam koordinasi dengan berbagai spesialis lainnya.
Kami juga menghadirkan SIN Carolus Integrated Cardiocerebrovascular Center yang mengusung konsep one-stop service untuk masalah jantung, stroke, dan pembuluh darah. Seiring dengan pelayanan medis berbasis ilmu pengetahuan terkini, kami juga senantiasa memberikan pelayanan holistik yang mengedepankan kemanusiaan. Fitur-fitur istimewa yang sudah identik dengan Rumah Sakit SIN Carolus, seperti Healing Garden, pendampingan pastoral, serta home care tetap kami pertahankan dan tingkatkan. Di tengah pesatnya perubahan, yang tetap sama adalah komitmen kami untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan sikap berbela rasa, hormat terhadap kehidupan tanpa membedakan agama, ras, golongan, dan sosial. Dari awal Rumah Sakit SIN Carolus pertama membuka pintunya pada tahun 1919 hingga kini 100 tahun kemudian, kami tetap mengutamakan nilai kemanusiaan. Melayani dari hati, membangkitkan harapan. Baik, Bapak dan Ibu Guru dan seluruh peserta webinar yang kami hormati, tidak terasa kita sudah sampai di akhir acara. Saya ingin mengingatkan kembali untuk pengisian formulir presensi dan evaluasi untuk syarat mendapatkan e-sertifikat. Dapat dilakukan melalui link yang telah kami share di kolom chat Zoom, atau Bapak dan Ibu dapat scan QR code yang akan tertera di layar monitor. Maksimal pengisian form presensi dan evaluasi kami tunggu sampai esok hari Rabu, tanggal 13 Maret pukul 10 dan pengiriman e-sertifikat akan berproses kurang lebih 14 hari kerja. Sebelum kita akhiri, akan ada sesi foto bersama dulu. Mohon Bapak dan Ibu bisa menyalakan video terlebih dahulu dan memberikan senyuman terbaik. Oke, tim dari Gramedia Mitra Edukasi bisa dibantu untuk didokumentasikan. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, Bapak dan Ibu Guru, terima kasih banyak atas waktunya sudah hadir di webinar kita hari ini. Terima kasih terutama untuk narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Lucia. Jangan lupa di-follow akun Instagram kami di @gramedia-mitra-edu dan @siplah-gramedia, lalu akun Facebook dan YouTube kami Gramedia Mitra Edukasi Indonesia untuk informasi terbaru tentang event webinar, promo, dan informasi lainnya. Akhir kata, saya Salwa selaku moderator menyampaikan mohon maaf jika ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Sampai bertemu lagi di acara webinar selanjutnya. Selamat sore dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Selamat sore. Sorry.